Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tujuan melakukan analisis dan menjelaskan komponen tujuan, fungsi, prinsip pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang termasuk di dalam tujuan analisis, yaitu yang pertama keterampilan psikomotorik, keterampilan intelektual, informasi verbal, sikap atau gaya hidup, dan tujuan analisis. Dan yang berikutnya komponen tujuan, fungsi, dan prinsip pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Elmira Fitska, yang kedua saya sendiri Amelia Octaviani Martinus, yang ketiga Kulin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan melakukan analisis. Yang pertama yaitu keterampilan psikomotorik. Psikomotorik merupakan keterampilan skill, kemampuan bertindak dan melibatkan perbaikan dan aktivitas fisik setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Nah, contohnya itu contoh keterampilan psikomotorik ini seperti aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu seperti berlari, melompat, terus melukis, menari, memukul, dan lain sebagainya. Keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Nah, tujuan dari keterampilan intelektual ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan informasi dan membuat dan mengambil keputusan dan mengkritik informasi dan membedakan fakta dan opini. Selanjutnya, informasi verbal. Pada dasarnya, tujuan informasi verbal itu yaitu mengharuskan peserta didik untuk memberikan respon spesifik. Contohnya, ketika kita memberikan informasi seperti menyatakan mendaftar atau menggambarkan sesuatu. Nanti dari peserta didik ini akan memberikan hasil yang spesifik mengenai apa yang kita instruksikan kepada mereka. Dan selanjutnya, sikap atau gaya hidup. Sikap biasanya digambarkan sebagai kecenderungan untuk membuat gerakan atau keputusan tertentu untuk mendapatkan dalam situasi tertentu. Contohnya itu seorang guru memberikan pertanyaan kepada setiap individu supaya mereka bisa mengekspresikan gaya hidup mereka. Misalnya pertanyaannya menjaga atau melindungi lingkungan, terus menjadi karyawan yang baik, memilih memasak makanan. Nah, nanti setiap jawaban dari peserta didik itu akan mewakili gaya hidup mereka. Sedangkan untuk sikapnya itu bagaimana mereka akan menyikapi dari untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga atau melindungi lingkungan. Dan selanjutnya tujuan analisis. Nah, analisis ini bertujuan yaitu bagaimana kita menentukan dengan tepat apa yang dapat dilakukan oleh pelajar. Analisis struktural yang diterapkan untuk mengidentifikasi keterampilan atau persyaratan yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan. Semua akan dianggap analisis. Pelaksanaan analisis pembelajaran bertujuan untuk memperoleh informasi akurat mengenai komponen-komponen pembelajaran. Dengan melaksanakan analisis pembelajaran sebelum menentukan tujuan pembelajaran, maka pembelajaran yang ideal dan profesional dapat segera tercapai. Analisis tujuan. Yang pertama ada analisis tujuan revisi untuk tujuan pengolahan kata. Nah,
Analisis untuk tujuan pengolah kata ini contohnya itu siswa akan dapat memperoleh sistem pengolah kata dengan memasukkan data, mengedit, dan mencetak dokumen. Selanjutnya, analisis tujuan. Analisis tujuan keterampilan intelektual. Di sini, murid mampu membuka dan memindahkan perhitungan. Dan selanjutnya, yaitu analisis tujuan untuk informasi verbal, di mana siswa dapat membedakan anggota tubuh, misal kepala, lengan, tangan, rambut, mata, mulut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan analisis untuk keterampilan psikomotorik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang keterampilan psikomotorik itu seperti aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, menari, dan memukul dan sebagainya. Selanjutnya analisis untuk keterampilan intelektual. Tadi sudah dijelaskan untuk keterampilan intelektual itu murid dapat membuat dan mengambil keputusan, menggunakan media, dan memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya analisis tujuan informasi verbal. Tadi sudah juga dijelaskan bahwa informasi verbal adalah informasi dalam bentuk kata yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Di situ tujuan instruksional pada penulisan kisah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Komponen tujuan fungsi prinsip pembelajaran. A. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pembelajaran menggunakan media pengajaran, menggunakan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam satu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada saat tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. B. Pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli. Menurut William, dalam bukunya mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian keputusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, menentukan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan menentu kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. 2. Terry, ia menyatakan bahwa perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang. B. Prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran menurut beberapa ahli. 1. Segala yang meliputi A. Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana caranya. B. Melakukannya dalam implementasi pembelajaran. C. Membatasi sarana atau dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. D. Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. E. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. F. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. 2. Jumhana, prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam merancang pembelajaran baik untuk perencanaan
C. Tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut dengan perubahan perilaku atau change of behavior. Adapun jenis perubahan perilaku tersebut secara garis besarnya meliputi bidang pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Fungsi perencanaan pembelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan, proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai satu proses yang monoton atau terjadi sebagai suatu rutinitas. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana menoloknya sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. 4. Memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang, guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian, guru pun tentu saja sudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap indikator tersebut. 5. Merancang program yang mengakomodasikan kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi. Merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Yang keenam, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan, baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran, maupun dengan pihak eksternal yang pihak-pihak masyarakat. Terdapat juga beberapa fungsi yang dikemukakan oleh Omar Hamlik Hernawan 2007, bahwa pada garis besarnya perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai pembelajaran yang diberikan pada prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang
up to date pada siswa.